بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال أيضا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وبعد أيها الإخوة، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan bersamanya ada obat, ada penawarnya. Ini termasuk kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya saja alima man alim, jahila man jahil. Perbedaannya terletak pada keilmuan seseorang, apakah dia mengetahui atau tidak obat dari sebuah penyakit. Malam ini insyaallah akan kita teruskan bagian kedua dari pembahasan kita tentang hasad. Kalau pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, mengidentifikasi hasad. Jadi pembahasan kita tentang fenomena dan kenyataan bahwasanya hasad itu juga melingkupi dan mengenai para penuntut ilmu, para dai, para ustadz, para kiai, para ulama. Kalau mereka saja terkena dengan penyakit hasad, apalagi kita yang lebih awam, apalagi kita yang lebih rendah kedudukannya daripada mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan kali ini atau kajian malam ini kita akan membahas tentang obatnya, obat hasad. Dalam versi Arabik kita buat judul Dawaul Hasad, terapi atau obat hasad. Kitab panduan kita Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi membahas beberapa kiat agar hasad itu bisa dicegah. Jadi beliau sebelum menguraikan panjang lebar tentang terapi dari penyakit hasad, beliau mengatakan lebih dulu sebuah prinsip yang kita semua sudah sepakat. Kata beliau, ad-daf'u ashalu minar raf'. Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Atau dalam redaksi kalimat yang lain, al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Artinya sebelum hasad itu menjangkiti hati kita, maka sangat direkomendasikan untuk membentengi sebelum terkena hasad.
Tetapi masalahnya adalah siapa sih yang bisa selamat dari hasad? Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sekarang sedang hasad dengan seseorang. Makanya kita diperintahkan untuk selalu membaca di antara zikir pagi dan petang itu adalah muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan kepada Allah. Salah satu dari kejelekan di antara ciptaan Allah adalah hasadnya orang yang hasad. Ini menunjukkan preventif atau pencegahan. Namun bagaimana kalau seandainya kita sudah terjangkiti penyakit hasad? Maka di sini Syekh memaparkan ada kurang lebih 7 tips yang bisa dilakukan sebagaimana beliau mengatakan indikasi adanya hasad di dalam hati seseorang itu juga ada 7 atau 8 pada pertemuan yang lalu. Silahkan jamaah murojaah melihat rekaman kajiannya. Sekarang kita akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, obat hasad itu adalah ad-doa. Doa. Ad-doa lil qarin dhahral ghaib. Mendoakan orang yang kita hasati. Pada pertemuan yang lalu, Syekh lebih fokus kepada siapa? Yang seangkatan, yang seperjuangan, teman karib, teman dekat, sama-sama penuntut ilmu, sama-sama belajar dari seorang ulama. Tapi setelah pulang ke negerinya sudah berbeda haluan. Maka awalnya kompetisi, persaingan, akhirnya menjatuhkan, menganggap lawan. Hasad merajalela di dalam hatinya. Maka untuk menghilangkan hasad tersebut, kita berusaha untuk mendoakan teman kita. Orang yang kita hasadi itu kita doakan. Kata beliau, fa idza asaba qalbak syai'un minal hasad ala fulan, apabila hatimu telah terasuki hasad kepada seseorang, fad'u Allah lahu bitaufiq wassadad, maka berdoalah kepada Allah untuknya agar dia diberi taufik dan petunjuk fi umurihi kulliha, di setiap urusannya. Fa inna ad-du'a yuhdithu fi an-nafsi 'ajaban min taghayyuril hal wa taghayyurish sya'n. Karena doa itu bisa menimbulkan sebuah keajaiban di dalam hati. Perubahan keadaan kita yang tadinya hasad, ketika kita doakan, insyaallah hasad itu kalau tidak bisa tercabut sama sekali, minimal akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang penting perbanyak doa untuk orang yang kita anggap pesaing kita misalnya. Walaupun kenapa sih harus ada persaingan dalam belajar, dalam menuntut ilmu? Jangan pernah merasa ketika kita berbagi dengan orang lain dalam ilmu kita berkurang. Tidak. Ilmu tidak sama dengan harta. Wong harta saja kadang-kadang ketika kita berikan kepada orang lain, tapi dengan keyakinan pasti Allah akan mengganti, gak akan berkurang juga, bahkan semakin bertambah. Dan ini salah satu alamat keberkahan dari harta yang kita miliki. Justru ketika semakin banyak diberikan kepada orang lain untuk berbagi dengan sesama, orang yang membutuhkan, semakin lama semakin banyak hartanya, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf misalnya, radhiyallahu anhu. Dia berniat untuk rugi dalam perdagangannya, tapi Masya Allah, malah keuntungan yang dia dapatkan. Itulah rezeki. Dan dia tidak sungkan-sungkan untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Karena dia yakin
Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. وَمَنْ نَزَعَ الشَّحْنَاءَ وَالْغِلَّ وَالْحِقْدَ, barang siapa yang berusaha untuk mencabut hasad, permusuhan, kedengkian dalam hatinya, وَفِي الْمُقَابِلِ يُلْقِ اللَّهُ لَكَ قَبُولًا فِي قَلْبِهِ, maka di saat yang berlainan, suatu saat nanti ketika kita sudah berusaha untuk mencabut kedengkian dan hasad di dalam hati kita, yaitu dengan mendoakan teman kita yang kita hasadi, insya Allah Allah akan memberikan qabul fi qalbih, akan memberikan rasa menerima di hati kita, akan mengakui kelebihan dari teman kita itu. Ini yang pertama, mendoakan. Dan ini berat, enggak gampang. Kita iri dengan seseorang, terus kita diminta untuk mendoakannya. Ini menurut hati kebanyakan orang susah. Tetapi tidak ada yang susah kalau kita berusaha untuk mewujudkannya. Ats-tsani, yang kedua, kiat agar bisa mengobati hasad yang ada di dalam hati adalah muhawalatut tahabbubillah was-su'alu an halihi wa hali ahlihi. Berusaha untuk mencintai saudara kita itu. Ini lebih berat lagi. Iri dengan seseorang, terapinya berusaha untuk mencintainya. Kata Syekh, فَمِنَ الْمُلَاحَظِ أَنَّ الْقَرِينَ كُلَّمَا تَحَبَّبَ إِلَى قَرِينِهِ, merupakan sesuatu yang terlihat, fakta, bahwasanya seseorang itu ketika berusaha mencintai saudaranya, temannya, فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ مِنَ الشَّحْنَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنَ التَّحَبُّبِ, maka kedengkian, keirian hati, hasad itu akan berkurang sedikit demi sedikit dengan bertambahnya rasa cinta. Walaupun di awalnya berusaha untuk, atau diusahakan begitu. Tidak ada yang menyebabkan dia bisa mencintai saudaranya kecuali keyakinan dia bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Begitu pula nanti keadaan di surga, ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surga, maka Allah akan cabut di dalam hati-hati mereka kedengkian, hasad, permusuhan, sehingga mereka pun duduk saling berhadap-hadapan di dalam surga sebagai sesama saudara. Tidak ada rasa benci, tidak ada persaingan. Semuanya salam, keselamatan, kesejahteraan. Kenapa tidak berpikir ke situ? Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus dengki? Toh ternyata nanti suatu saat kalau kita tiba di kampung halaman kita yang sesungguhnya, kita adalah bersaudara, tidak ada rasa hasad lagi. Kenapa itu tidak kita wujudkan di dunia ini? Karena kata para ulama, ini prinsip. Barang siapa yang belum merasakan surga di dunia, maka kemungkinan besar dia tidak bisa merasakan surga di akhirat. Kalau kita sudah bisa merasakan kelezatan surga akhirat tapi masih di dunia, insya Allah. Maka Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tadi saya mengatakan apa? Para ulama, ya, ini rangkuman dari perkataan para ulama. Kesimpulannya apa? Barang siapa yang belum merasakan surga di dunia, maka kemungkinan besar dia akan sulit bisa mendapatkan surga akhirat.
Surga dunia maksudnya apa? Bukan kelezatan semu, bukan kebahagiaan yang sifatnya fata morgana, kamuflase, tapi kelezatan yang hakiki. Seperti Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalau orang itu tidak mendapatkan kelezatan pada sholatnya, pada bacaan Qur'annya, dan pada zikirnya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Orang-orang seperti itu yang bisa merasakan kelezatan dalam sholat, dalam bacaan Qur'annya, di dalam zikirnya, itu orang yang sudah merasakan surga di dunia. Orang-orang seperti itu insya Allah narju, kita berharap, karena memastikan itu tidak bisa, tidak ada jaminan. Kita berharap orang-orang dengan alamat seperti itu insya Allah akan mendapatkan bagian di surga akhirat. Tapi bagi yang tidak menemukan kelezatan itu di 3 tempat tadi, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka jangan cela kecuali dirinya sendiri. Berarti ada yang tidak beres di dalam hatinya. Periksalah dalam sholat kita, dalam bacaan Quran kita, dan dalam zikir kita, apakah kita menemukan kelezatan? Dan bukan yang dimaksudkan kelezatan di sini adalah orang yang hilang kesadaran. Ketika berzikir saking geleng-geleng kepala, berputar-putar, gerakan-gerakan yang luar biasa, akhirnya terbang entah kemana. Bukan itu kelezatan yang dimaksud. Tapi kelapangan dada, kenyamanan hidup, walaupun dia ditekan dengan tekanan dari segala arah, menghadapi berbagai macam persoalan, tapi hidupnya kok Masya Allah tenang. Dalam sholatnya dia merasakan khusyuk. Zikir, kalau dia nggak berzikir aja, 1 kali zikir paginya kelewatan ya, sibuk dengan ini, dia merasa ada yang kurang. Maka tergantikan misalnya di sore hari, baru dia merasakan keamanan, kelapangan. Itu yang telah merasakan surga di dunia, insya Allah bakal merasakan surga di akhirat. Amin. Kata beliau, semakin seseorang itu berusaha untuk mencintai saudaranya, walaupun di sana ada persaingan, maka insya Allah rasa hasad, dengki, iri hati itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Fakullama kana yaqtaribu minhu wa yakthuru min tahabbubihi qallatis syahna hatta tatalasha. Ya, ini penguatan. Semakin besar rasa cintanya, memang di awal sulit. Sebagaimana tadi doa mendoakan saingan kita, teman kita, saudara kita. Maka begitu pula semakin kita berusaha untuk mencintai saudara kita, insya Allah rasa-rasa dengki, iri dan sebagainya itu akan hilang biiznillah. Wa qad yakunu minal asiri 'alal insan, ya, ini beliau mengatakan berat memang an yaqtariba ila qarinihi wa an yatahabbaba ilaih, dekat dengan pesaingnya, berusaha untuk mencintainya. Walakin nudzakiruhu qaulahu ta'ala, akan tetapi kami ingatkan dia dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang afdal. Ketika seorang memusuhi kita, kita malah berusaha untuk berdamai dengannya. Walaupun kita punya kekuatan misalnya. Kamu laki-laki, saya juga laki-laki. Gitu ya. Tapi ketika orang itu berbuat buruk kepada kita, justru kita menebarkan kebaikan. Kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, walaupun boleh. Hak
Tapi lebih afdal, idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama. Makanya di awal ayat itu dikatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara hasanah dengan sayyi'ah. Artinya, idfa' billati hiya ahsan. Sayyi'at orang itu kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik. Hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Inilah yang dimaksud dengan balaslah keburukan dengan kebaikan. Kita disakiti malah kita doakan. Difitnah malah mendoakan orang yang memfitnah untuk dapat hidayah. Berat memang. Tapi inilah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi antara engkau dengan dia yang ada permusuhan sebelumnya tiba-tiba bisa berubah menjadi teman yang setia. Gara-gara apa? Idfa' billati hiya ahsan. Perbuatan buruk orang lain kita balas dengan kebaikan. Gimana enggak buat orang jadi yang awalnya musuh paling depan memusuhi kita, tapi karena akhlak kita, karena adab kita, justru kebaikan yang kita berikan kepadanya, maka mungkin saja akan merubah dan dia berubah menjadi orang yang paling setia menolong kita. Maka Jibril pernah menasihati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah orang yang kau cintai sekadarnya. Karena suatu saat bisa jadi dia akan menjadi musuhmu yang paling utama. Bencilah orang yang kau benci sekadarnya. Karena bisa jadi suatu saat dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintaimu. Wajahid nafsak watrah libasal kibr wat ta'azum min nafsik. Ini semangat yang beliau berikan. Bersungguh-sungguhlah dirimu, buanglah pakaian kesombongan dan kebanggaan dari dirimu. Wa tawadha' li akhik, rendah hatilah di hadapan saudaramu. Wa satara minhu ma la yakhturu ala balik. Engkau akan melihat suatu saat nanti sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Perubahan yang terjadi pada orang yang kita hasati tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, ziarah. Yang pertama doa, yang kedua hub, cinta, tahabbub, berusaha untuk mencintai. Yang ketiga, ziarah, kunjungi orang yang mungkin kita dengannya ada hasad atau akan memunculkan hasad. Jadi bisa jadi ini kiat umum ya, walaupun beliau mengatakan di awal pengobatan kalau sudah terjangkit. Bisa jadi kiat-kiat ini juga bisa diterapkan untuk yang belum terjangkit hasad. Supaya tidak muncul hasad di antara lembaga pendidikan, lembaga dakwah, saling mengunjungi, itu adalah suatu hal yang baik. Ziarah. Kata beliau, ziaratuhu. Faqad kana al-ulama yazuruna tullabahum. Ulama itu di antara kebiasaan mereka adalah mengunjungi. Saling mengunjungi di antara mereka, bahkan mengunjungi murid-murid mereka. Karena suatu saat nanti murid-murid itu akan menjadi guru, akan menjadi alim, sama seperti gurunya yang dulu pernah mengajarkan ilmu kepadanya. Kadang-kadang muncul, pernah diajar oleh ustadz tersebut, kemudian dia jadi ustadz. Kemudian ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan gurunya. Itu menyebabkan, itu bisa jadi peluang untuk timbul hasad. Maka untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya hasad, kunjungi gurunya atau guru mengunjungi muridnya ketika tahu kalau ada benih-benih yang akan menimbulkan hasad di antara mereka. Wa yaj'aluna dzalika qurbatan minal qurab allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Dan para ulama menjadikan
acara kunjungan itu, ziarah menziarahi tadi sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi dianggap sebuah ibadah. Diniatkan ibadah lillah. Li'annahu kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah," barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka dia akan diseru oleh seorang penyeru. Kata para ulama, wallahu a'lam, yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat atau malaikat dari kalangan malaikat. Jadi ada malaikat yang menyeru, "Antibta wa taba mamsyak." Bagus sekali dirimu dan bagus sekali apa yang kau usahakan, apa yang kau jalani. Wa tabawwa'ta minal jannah, dan engkau telah mempersiapkan tempat dudukmu di surga. Ini doa dari malaikat. فكيف إذا زار قرين قرينه وكان قصده بعد القربة أن يزول ما بينهما من الشحناء. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya yang mengunjungi ini adalah saudaranya, temannya, dalam rangka di samping untuk pendekatan diri kepada Allah, juga dalam rangka untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kan bagus sekali niatnya. Bukankah yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu gara-gara miskomunikasi, kurang komunikasi, komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak harmonis, salah paham, misunderstanding, miscommunication. Maka jalin komunikasi yang baik. Kalau memang ada hal-hal misalnya kabar burung atau kabar berseliweran yang tidak benar tentang kita, dan itu didengar oleh saudara kita dalam rangka untuk menghilangkan rasa itu, walaupun saudara kita nggak mungkin akan berprasangka buruk pada kita tentang itu, tapi tetap namanya pintu syaitan itu harus ditutup. Jangan biarkan. Sebagaimana kisah Nabi SAW pulang mengantarkan Sofiyah bintu Huyai, istrinya, malam hari dari Masjid An-Nabawi. Sofiyah berkunjung, maka Rasulullah ingin mengantarkannya. Ketika itu dua orang sahabat lewat melihat Rasulullah bersama seorang wanita. Rasulullah SAW melihat mereka, ya supaya enggak membuat Rasulullah tidak nyaman, akhirnya dua sahabat ini bergegas, berusaha meninggalkan Rasul, biarkan Rasul dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW, ala rislaikuma, santai, pelan-pelan, tunggu, jangan buru-buru. Hadhihi Sofiyah. Rasulullah menerangkan kalau wanita ini adalah istrinya, supaya jadi sahabat atau dua orang sahabat ini, subhanallah ya Rasulullah, apakah kami berprasangka buruk kepadamu? Rasulullah menjawab, ini dalam rangka untuk menutup pintu syaitan. Ini adalah sunnah. Ketika ada hal-hal yang berpeluang menimbulkan kontroversi, maka kita jelaskan sebelum terjadi polemik. Jangan kalau sudah gaduh, sudah heboh, baru muncul klarifikasi. Justru sebelum itu, karena mencegah itu lebih baik daripada ketika mengobati. Ketika sudah terjadi baru kita usahakan cari solusi. Kadang-kadang berat. Maka sebelum tertimpa, cegah terlebih dahulu. Masih panjang perkataan beliau, namun intinya menziarahi saudara kita, teman kita, itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menghilangkan hasad, dengki di antara mereka berdua. Kemudian yang keempat, i'tiraf bifadlih
mengakui keutamaan teman kita. Nah, ini sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu, indikasi kalau kita itu hasad sama seseorang, kita itu enggak mau mengakui kelebihan orang. Maka obatnya, akui kelebihannya. Wa min 'azimi ma jaa'a 'an ulama'is salaf, kata beliau, di antara kisah para ulama salaf tentang fi ma'rifati man taqaddama fi fadl ma'a ma yaqa'u fi nufusi ba'dhim 'ala ba'd, tentang fenomena perselisihan di antara dua ulama misalnya, tapi yang satu tetap mengakui kelebihan yang lain walaupun di antara mereka ada perselisihan. Ma jaa'a 'an Abi Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, kisah seorang ulama yang bernama Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah, indama su'ila 'inda al-khalifah fi fitnatil qawli bi khalqil Qur'an, pada saat ditanya oleh khalifah di masa terjadinya fitnah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Fitnahnya Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang benar Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Faqala mujiban, dia ditanya itu karena pada masa itu semua ulama dites, diuji dan dipaksa harus mengakui dan berfatwa kalau Al-Qur'an itu makhluk. Hampir mayoritas ulama terpaksa mengatakannya, kecuali beberapa orang ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang paling terkenal, dan salah satunya adalah Al-Fadl ibn Dukain ini, Abu Nu'aim. Beliau mengatakan, terus terang menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin, di hadapan penguasa. Dan inilah jihad. Langsung di hadapan penguasa. Ya, bukan berkoar-koar di jalan, di mimbar-mimbar publik, tapi langsung di hadapan penguasa. Enggak di belakangnya. Apa katanya? Adraktul Kufah wa biha akthar min 700 syekh. Aku telah ke Kufah, karena pada waktu itu Kufah adalah salah satu daerah para ulama, tempatnya para ulama. Al-A'mash faman dunah, di antaranya Al-A'mash dan yang selain beliau. Yaqulun, mereka semua mengatakan, berapa tadi? 700 syekh. Lebih dari 700 syekh aku temui di Kufah. Semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Quran itu kalamullah, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Quran. Bukan seperti yang dibawa oleh Ahmad bin Abi Du'ad, salah seorang tokoh Mu'tazili di zaman Khalifatul Ma'mun. Setelah mengatakan itu, dia mengatakan wa unuqi indi ahwanu min zirri hadha, dan leherku lebih murah harganya daripada kancing bajuku. Artinya apa? Silahkan kalau engkau mau mengeksekusiku, sudah siap. Faqama, mendengar perkataan itu, jadi di hadapan khalifah pada waktu itu ada ulama-ulama yang lain, karena ulama itu dipanggil dari seluruh penjuru kekuasaan dinasti Abbasiyah waktu itu. Faqama ilaihi Ahmad bin Yunus. Ada ulama yang lain namanya Ahmad bin Yunus, dan dia punya masalah dengan Al-Fadl bin Dukain ini. Perselisihan, ada ketidaksepahaman dalam sebuah masalah atau beberapa masalah. Biasa, perselisihan, khilafiyah. Tapi itu tidak menyebabkan dia hasad. Tunggu aja. Kan gitu. Tunggu aja datang Algojo menyelesaikan pekerjaannya. Aman. Apa yang dilakukan? Faqabbala ra'sahu. Ahmad bin Yunus mencium kening Al-Fadl bin Dukain.
sebagai tanda apa? Tanda muwafaqah, setuju. Sebagai tanda bahwasanya engkau sangat berani, hebat, mantap. Itu di antara cara orang menyatakan rasa terima kasihnya. Seperti misalnya kita bersama Syekh, itu kalau Syekh mau pulang, kita cium keningnya. Karena mereka jarang yang mau dicium tangannya. Karena ketika mencium tangannya, kita mesti menunduk. Dan dia tidak mau menghormati orang sambil menunduk, itu enggak mau. Makanya ketika kita mau cium tangan Syekh sebagai ihtiram, takdir, Syekh melepaskan tangannya. Tapi kalau dicium kepalanya, rata-rata mereka mau. Karena itu bentuk penghormatan dan takdir, kasih sayang, ucapan terima kasih. Ini yang keempat, mengakui kelebihannya. Insya Allah 3 lagi akan kita sampaikan setelah adzan Isya dikumandangkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kelima, cara mengobati hasad itu adalah ad-difa' anhu, membelanya. Kata Syekh, adamus samah awir ridha bi ghibatihi wa hamzihi wa lamzihi. Tidak rela dan tidak ridha kalau teman kita itu digunjingi, diribahi, diejek, diolok-olok. Ini lawan dari pertemuan yang kemarin. Indikasi adanya hasad dalam hati pada seseorang itu ketika dia senang kalau temannya dibully. Maka obatnya adalah bela saudara kita, teman kita, walaupun ada persaingan misalnya di antara kita, tapi ketika dia digunjing, disebutkan keburukan-keburukannya, tidak di hadapannya, di belakangnya, yang kalau dia dengar pasti dia tidak suka, itu kan ghibah. Maka bela dia. Fa idza kunta fi majlisin wa lumiza fihi sahibuk alladhi fi qalbika hasad alaih. Nah, apabila engkau berada di sebuah majlis, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sama teman sekantor, ada teman kantor kita belum datang dan dia pesaing kita, terus digunjingi sama teman-teman yang lain. Kalau kita itu hasad, kita malah menjadi tukang kompornya. Tapi untuk menghilangkan hasad itu justru yang kita lakukan adalah bela dia. Mbok ya jangan ngomong seperti itulah, nggak baik. Kalaupun benar apa yang kalian katakan, tapi itu di belakangnya dia, itu namanya bukan nasihah, bukan menginginkan kebaikan untuk orang yang diceritain. Kalau memang itu buruk, sampaikan, beri dia nasihat, 4 mata, sampaikan. Kalau ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Kenapa? Apa manfaatnya coba kita menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya? Syaitan bermain dan berperan di situ. Maka jangan kita menjadi tukang kompornya syaitan. Padamkan api itu. Bela teman kita. Kalau kita sudah bela, ternyata mereka masih obrol-obrol terus, tinggalkan majelis itu. Jangan kita ikut nimbrung juga. Ini yang ke-5. Yang ke-6, al-ithar, mendahulukannya. Dan ini berat. Ithar itu berat, mendahulukan teman kita. Dan inilah yang menyebabkan kasih sayang di kalangan sahabat itu luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim.
Dan mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka sebenarnya lebih membutuhkan. Sebagaimana kisah Ikrimah bin Abi Jahal di dalam sebuah pertempuran bersama dua orang rekannya yang sama-sama sakaratul maut. Yang satu membutuhkan air, minta minum. Ketika mau diberi, dia dengar temannya juga minta minum, kasih ke dia. Mendahulukan temannya. Teman itu mau dikasih minum, teman sebelahnya lagi minta minum juga, kasihkan ke dia. Ketika disuruh kasih ke teman yang pertama tadi, sudah duluan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi kedua, sudah wafat. Yang ketiga, sudah selesai. Subhanallah, itulah ithar. Itu menandakan mereka berusaha untuk menghilangkan hasad di dalam diri mereka. Fenomenanya bagaimana? Terkadang kata beliau, ini tidak saya bacakan teks Arabnya biar lebih cepat. Terkadang kita dengan teman kita itu yang kadang-kadang bisa muncul hasad, tergabung di dalam sebuah majelis, dalam sebuah daurah atau pelatihan bersama syekh yang datang dari luar negeri misalnya, atau di majelis-majelis yang lain. Contoh, ada kajian menghadirkan dua orang pembicara, dua narasumber, dua ustadz. Lalu ada penanya bertanya kepada kita. Maka dalam rangka untuk menghilangkan hasad di antara kita dengan teman kita tadi, alangkah baiknya kita mengutamakan teman kita itu untuk menjawab. Walaupun si penanya menyebutkan nama kita secara khusus. Mohon kepada Ustadz Fulan untuk menjawab pertanyaan ini, baik moderator ya atau penanya langsung. Tapi yang ditanya Ustadz itu dalam rangka tadi, apalagi melihat keutamaan temannya. Dalam masalah ini dia lebih pakar masalah itu. Kenapa saya tidak serahkan ke dia saja? Dan ini sudah ada prakteknya. Ketika dalam sebuah musim haji di Mina, dipertemukan pada waktu itu Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Yang menjadi orang yang dituakan di sana waktu itu adalah Syekh Ibn Baz. Jadi beliau yang berbicara, menyampaikan materi sebentar, nanti tanya jawab. Karena para dai itu pada kumpul, karena mereka ingin melihat momen berkumpulnya para ulama besar ketika itu. 3 orang, Syekh Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dalam satu majelis. Bayangkan, Syekh Ibn Baz sebagai MC-nya lah begitu ya, moderator. Silahkan bagi yang bertanya. Beliau buta, silahkan bagi yang bertanya. Ada yang bertanya. Ternyata masalahnya adalah masalah hadis. Syekh Ibn Baz mengatakan, monggo, kalau pakai bahasa kita ya, monggo Syekh Albani menjawab. Subhanallah. Padahal Syekh Ibn Baz juga termasuk ahli hadis. Tapi beliau merasa pakar hadis di situ Syekh Albani, biarlah beliau menjawab. Ketika masalahnya adalah masalah fikih, Syekh Ibn Baz menyerahkan kepada Syekh Ibn Utsaimin. Walaupun Ibn Utsaimin muridnya beliau. Tapi tentang kepakaran fikih, Ibn Utsaimin lebih ahli. Tapi kalau masalahnya akidah, Syekh Ibn Baz sendiri yang menjawab. Masya Allah, luar biasa. Ithar, mengutamakan teman kita, mendahulukan teman kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, istisyaratuhu wa talabun nasihah. Konsultasi dengan teman kita dan minta nasihat. Ini sulit, berat. Masa minta nasihat dari teman persaingan kita? Apa masalahnya? Konsultasi dengan teman kita. Justru itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Salah satunya adalah tema kita, akan menghilangkan hasad dalam hati kita.
Kita sedang buat artikel nih, mau kita publikasikan di sebuah jurnal. Kadang-kadang, wah, ngapain saya kasih tahu sama dia? Nanti dia plagiat. Itu kan sudah suudzon. Belum apa-apa udah suudzon. Itu syaitan yang membisikkan itu. Konsultasi. Kira-kira coba periksa, minta waktunya. Sama teman kita, sama thalibul ilm. Enggak masalah. Bahkan, wah ini bagus ini, Masya Allah. Ini boleh saya nanti kembangkan ya. Nah, kan saling mengisi. Ada hal-hal ini mulahadhah ini, catatan sebaiknya enggak kayak gini. Masya Allah, tidak ada ruginya. Ma khaba man istasyar. Tidak akan pernah merugi orang yang berkonsultasi. Dan salah satu orang yang bisa kita ajak konsultasi adalah teman kita. Enggak mesti harus guru kita, harus yang lebih sepuh dari kita, tidak. Minta nasihat teman kita, walaupun dia lebih muda dari kita. Bisa jadi dia lebih ahli dalam bidang tersebut misalnya, tidak ada salahnya kita minta nasihatnya. Demikian 7 kurang lebih kiat atau usaha dalam rangka untuk menghilangkan hasad di antara sesama penuntut ilmu, di antara sesama profesi. Maka bagi yang susah untuk menghafalkan apa yang kita sampaikan tadi, saya meringkas dengan 2 ayat yang saya baca di muqaddimah. Yaitu, pertama, dalam rangka untuk menghilangkan hasad di antara sesama kita, ingat firman Allah yang kita bacakan di awal. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tujuan kita kan sama, satu, ke surga. Di surga nanti kita seperti apa? Akan dicabut rasa dengki dan hasad di hati-hati kita, sehingga kita duduk berhadapan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di atas dipan-dipan. Masya Allah. Kalau memang tujuan kita sama dan nanti insya Allah tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasad, kenapa sekarang kita harus hasad-hasadan? Ini preventifnya ya, mencegahnya. Sedangkan untuk pengobatan maka terangkum di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Intinya apa? Kalau sudah terjangkiti hasad maka minta tolong kepada Allah, doa yang banyak supaya minta perlindungan kepada Allah untuk menghilangkan rasa hasad di dalam hati kita. Makanya doa di sini dijadikan oleh Syekh sebagai kiat yang pertama. Ini bagi yang agak susah untuk menghafalkan 7 kiat tadi ya, maka saya ringkas 2. Ingat tujuan akhir kita, keadaan di surga nanti bagaimana, itu insya Allah akan membuat kita tidak akan hasad ya. Ngapain hasad kok? Toh ternyata nanti kita di surga tidak ada hasad, gak ada persaingan. Kemudian kalau sudah terjadi hasad, maka isyarat dari surat Al-Falaq adalah minta perlindungan dan mohon Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rasa hasad yang ada di dalam diri kita. Begitu pula ketika kita ingin terhindar dari hasad, maka perbanyak muawwidzatain. Perbanyak perlindungan kepada Allah. Semoga dengan kajian ini kita bisa terhindar dari hasad atau terhindar dari menghasati orang lain, dan terhindar juga dari buruknya hasad orang lain kepada kita. Karena bisa jadi ada orang yang hasad, tapi keburukan hasadnya itu enggak sampai ke kita. Makanya diminta dalam surat Al-Falaq itu, min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia mengerjakan hasadnya. Jadi seakan-akan semua orang itu punya peluang untuk berbuat hasad, tapi masalahnya terrealisasi atau tidak. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan supaya keburukan hasad yang sudah ada misalnya benih di dalam hati seseorang itu bisa mengenai kita.
Sekali lagi kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari rasa hasad kepada orang lain dan kita dihindarkan dari keburukan hasad orang lain kepada kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang tema kita masih tema besar ini yaitu tentang hasad, namun kita akan memaparkan bagaimana dulu para ulama kita mengantisipasi rasa hasad di dalam diri mereka. Jadi insya Allah kisah-kisah para ulama seputar itu ya judulnya, kisah-kisah para ulama dalam masalah hasad. Allahu a'lam. Untuk evaluasi saya minta siapa yang bisa menyebutkan 3 saja kiat mengobati hasad. Yang lain? Yang lain? Ya, Bapak. Silakan, Pak. Yang pertama. Mendoakan. Mencintainya. Mengunjungi, Masya Allah, betul sekali, Pak. Silakan, Pak. Tolong, Mas. Barakallahu fiik. Soal yang kedua. Sebutkan ayat yang menunjukkan isyarat tentang tema kita kali ini. Siapa yang tahu? Ya, silakan Pak. Oh, mau bertanya? Silakan Pak. Al-Hijr, Pak. Iya, surat Al-Hijr ayatnya saya enggak hafal, Pak. Mohon maaf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nanti saya cari, Pak, ya, ayatnya insyaallah. Karena Bapak bertanya, saya kasih hadiah, Pak. Mas. Pertanyaan terakhir, mohon maaf. Siapa tadi yang bisa menyebutkan ayat yang menunjukkan isyarat tentang pengobatan hasad? Surat yang sudah kita, ya. Mas, ya, Mas yang di situ. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Itu hasanat berupa amal kebaikan. Ya, amal kebaikan akan menghapus kesalahan. Itu jauh. Tidak berhubungan langsung dengan tema kita. Saya minta yang berhubungan langsung. Ya, Mas. Ya, suratnya coba dibaca. Masya Allah, betul sekali, silakan. Mas, tolong. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.